Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, jadi bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa. Teman-teman ambil yang baik-baiknya saja, buang yang tidak sesuai dengan pemikiran, pemahaman, apapun yang ada di dalam jiwa kamu mungkin ada bertolak belakang, ya abaikan aja ya. Oke, tema readingan kita hari ini, niat seseorang ini kepada kamu sebenarnya apa? Ada Five of Cups. Niat dia sebenarnya ke kamu itu apa? Ya. Yang pertama adalah di sini. Niat dia ingin menjalin hubungan dengan kamu. Ya, memang betul adanya perasaan itu, perasaan cinta, perasaan sayang saat ini dia miliki hanya buat kamu. Tetapi keadaan di belakang dia, ya, keadaan di belakang dia dan keadaan yang saat ini ada di hadapannya membuat dirinya dia ini tidak berenergi, ya, fokusnya pecah. Niat dia sama kamu memang ingin menjalin hubungan karena dia telah merasa menemukan sosok yang tepat buat dia. Oke, lihat beberapa cawan yang 3 ini kan dia terjatuh, 2 ini tidak. Sebetulnya dalam batinnya, dalam pandangan batinnya, pikirannya itu selalu mengarah ke kamu supaya hubungan itu tidak berakhir dengan kamu. Dia tidak memperdulikan di sekitar dia, termasuk badai yang ada di belakang, yang bisa saja itu akan menerjang kalian berdua, tapi dia sudah tidak ada kekuatan untuk menghalau, bahkan mungkin untuk berusaha lari dari badai tersebut. Yang dia pikirkan adalah kamu, gitu. Di dalam batinnya dia berpikir bagaimana caranya supaya hubungan ini bisa langgeng, bisa terus gitu ya bersama dengan kamu. Niat dia di sini serius gitu, ingin bersama dengan kamu. Namun permasalahan yang saat ini mengikuti dirinya membuat dia sedikit hilang fokus di dalam tujuannya untuk bersama dengan kamu. Dia di sini cukup bingung teman-teman, ya, bingung, kecewa dengan apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Mungkin pada saat sebelum berjumpa dengan kamu, memang badai itu sudah ada, tapi dia tidak terlalu takut dengan apa yang ada di belakang tersebut. Ya, dia kecewa dengan orang-orang yang ada di depan, yang ada bersama dengan dia selama ini. Dan itu yang membuat diri dia sangat kehilangan energi. Energi bercinta, energi dalam beraktivitas, ya. Sepertinya melemahkan dirinya dia, meragukan kekuatannya dia, sehingga dia tampak tidak percaya diri untuk mengarungi sebuah kebahagiaan yang mana saat ini ada kamu di dalam batinnya, di dalam pikirannya. Jadi seakan-akan kamu pun mungkin tidak akan bisa menerima kekurangan dia. Mungkin kamu juga enggak akan bisa sanggup menjalani hubungan sama dia karena dia adalah orang yang banyak masalah. Kamu tahu di situ dia banyak masalah. Kamu tahu di belakang ada badai yang mungkin saja ya dia bisa lenyap bersama dengan badai tersebut dan hilang dari diri kamu. Tapi kamu kayak setia nunggu dia. Di sini ya, dia memiliki tekad gitu supaya gimana caranya bisa bersama dengan kamu. Niatnya dia serius teman-teman ya. Niat dia saat ini sebetulnya apa sih ke kamu? Oke, ada Eight of Wands dan Queen of Cups. Sebetulnya niat dia sama kamu ya. Tuh, gimana ya kamu nggak ragu, gimana ya kamu nggak banyak sedih, gimana ya kamu nggak berpikiran curiga dan banyak cemburu dan juga mungkin galau banget perasaannya karena dia sendiri aja jauh dari kamu, LDR ya. LDR ini memang banyak sekali rintangannya, terutama pada perasaan. Di sini mainnya perasaan, ini mainnya perasaan ya. Cup cangkir itu perasaan, isi hati.
Sedangkan ini adalah tindakan ataupun juga apa yang dia lakukan. Dia sebetulnya ingin mengarahnya ke kamu. Jadi tujuan dia selalu pingin ketemu kamu, ke kamu, bersama dengan kamu gitu. Selalu ada kamu. Tujuan dia serius di sini. Act of One, selalu ingin bersama dengan kamu. Bahkan tiap hari aja dia pinginnya ngobrol gitu sama kamu. Ya, tapi teman-teman tahu saat ini sedang ngejalin hubungan sama siapa. Posisi dia seperti apa, orang ini kayak gimana, pasti teman-teman udah tahu dong, udah ngerti masa lalu, udah ngerti sekarang kayak gimana. Itu yang membuat dia nih sulit banget buat selalu berjumpa, ngedatengin kamu, bersama dengan kamu, bersatu dengan kamu. Itu yang membuat saat ini hatinya sedih. Niat dia ingin selalu memperhatikan kamu. Ya, dia kepingin mencurahkan perhatiannya sama kamu. Kalaupun dia punya harta, kalaupun dia punya sesuatu yang dia miliki dari hasil usaha, dia pinginnya membagi atau menyimpannya untuk kamu. Namun di sini ada jarak, ada ruang, ada waktu, ada halangan yang membuat diri dia saat ini sering banyak bersedih. Dia juga kepikiran kamu, kenapa ya kamu kok nggak berusaha buat menghubungi dia, kenapa ya kamu juga sepertinya seakan-akan menolak dia gitu. Dia juga rada sedih gitu. Bisa dibilang sedih banget, bukan rada sih ya. Jadi emang kayak, ih kenapa sih gitu ya, udah tahu situasinya aku susah banget, tapi kenapa ya dia nggak bisa berusaha gitu buat ngontek atau menghibur hatinya yang bener-bener resah, kesepian. Dia kepingin dihubungin, dan dia juga kepingin banget ngehubungin kamu, bahkan ingin sekali bertemu, ada pertemuan dalam waktu dekat, ingin sekali seperti itu. Nih, dia tidak punya, mungkin ya teman-teman, jikalau dia punya harta, jikalau dia punya sesuatu, dia ingin menyimpan dan memberikannya kepada kamu, memberikan kejutan kepada kamu, ya. Tetapi kalau dia tidak berharta, di sini sedang dia pikirkan adalah seandainya mungkin dia punya banyak waktu atau mungkin materi ya, secara batinnya, perasaannya udah siap gitu, lahir batin untuk ketemu sama kamu. Mungkin kamu sudah mudah ditemui, tapi ini bukan karena dia tidak effort, kenapa dia tidak begini, tidak begitu, tidak melakukan perjuangan, ya. Karakter juga di sini termasuknya mempengaruhi gerak atau tindakan seseorang ini kepada kamu. Ya, ini energi Pisces yang kebanyakan mungkin unek-uneknya banyak banget, tapi tidak bisa bergerak karena kepinginnya itu di apa namanya, di papah ataupun dipimpin gitu loh, ataupun mungkin juga dipancing gitu ya, dibangkitin energinya sama kamu. Dan ini juga ada energi Sagittarius, dimana sebetulnya bisa aja kapan aja ketemu, asik-asik aja sih mau kapan juga gitu ya. Tapi ya yang saat ini dia pikirkan adalah kamunya di sini, bersedia enggak gitu untuk menemui dia, untuk berjumpa dengan dia. Ya, itu yang bikin sampai detik ini niatnya dia ke kamu juga seperti terhalau, seperti ada rintangan, ada sebuah batasan yang membuat dia sulit banget benar-benar bisa menikmati kebahagiaan dekat dengan kamu. Ya, niat dia memang betul-betul tidak untuk main-main gitu, hubungan bersama dengan kamu. Oke. Ada the Fool. Ada Wheel of Fortune, ya. Dia memang lagi sedih. Entah mikirin caranya ketemu sama kamu, atau memikirkan apakah kamu juga punya niat yang sama seperti dia. Apakah kamu ingin bersama dengan dia, ataukah hanya mendapatkan cintanya aja tapi tidak ingin bersatu gitu. Tetapi dia abaikan, the Fool. Oke lah, kali ini aku gak mau mikirin hal tersebut, nanti akan mengancam. Ya, hubungan ini akan berakhir. Kehilangan kamu itu adalah ketakutan buat dia. Walaupun sebetulnya dia ini bisa gitu ya,
apa namanya, ditinggalkan sama kamu. Kamu pergi kemana pun dia sebetulnya tidak masalah, ada full ya, nggak masalah kamu mau pergi kemana, mau udahan gitu ya. Tetapi dia tidak ingin gitu loh, ya. Tidak ingin sampai hubungan ini tuh hancur. Justru saat ini dia sering menyendiri, menghibur dirinya untuk menghilangkan energi negatif yang menyelimuti hati dan pikirannya, sehingga nanti malah tambah bikin nggak karu-karuan gitu, malah nanti nggak percaya sama kamu, malah nanti dia banyak melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja itu akan membawa hubungan ini akhirnya berakhir. Jadi dia berusaha untuk melenyapkan sendiri gitu ya, hal-hal yang membuat hatinya penat, pikirannya kacau. Jadi juga pikirin kamu, kamu punya niat yang sama nggak sih sama dia? Atau cuman pingin main-main aja tuh bagaimana? Tapi ya dia juga mikir nggak mungkin kalau kamu mau main-main. Kamu selalu ada kalau dia cari, ya selalu ada gitu loh. Kalau dia lagi menghubungi kamu, kamu selalu ada. Kamu bagaikan teman di sini teman ya, bagaikan orang yang paham gitu. Pada saat dia hubungi kamu ya nggak ada apa ya semacam penolakan gitu ya. Tapi kamu seperti kayak happy aja menerima kedatangan dia. Bahkan kalau dianya tidak mencari pun kamu happy aja, nggak kecarian. Dan ini yang membuat pertanyaan buat dia, apakah kamu memiliki niat yang sama gitu? Seperti apa yang dirasa atau diinginkan dia kepada kamu, karena dia sudah punya keinginan pingin ketemu tapi di kamunya seperti tidak ada. Itu yang membuat dia sedih dan energinya kan tinggal setengah nih, karena dia punya badai, karena dia punya masalah. Ditambah lagi dengan pada saat dia punya gairah ingin bertemu dengan kamu, namun ada ruang waktu dan juga mungkin banyak halangan, tapi di kamunya ini seperti nggak support, seperti tidak ngerasain apa yang dia rasain gitu ya. Itu yang membuat dia sedih, sebetulnya kamu kenapa? Ada apa? Daripada nanti dianya mikir kemana-mana ya, bikin kamu jadi buruk di hatinya, akhirnya apa? Dia mengabaikan, oke lah biarkan aja gitu. Jadi dia mencari kesenangan, mencari kegembiraan, memaafkan, berjalan apa adanya aja deh gitu ya. Yang penting hubungan ini selalu terlindungi. Yang penting hubungan ini tidak ada permasalahan yang sulit dipecahkan. Walaupun sebetulnya memang itu sedang dialami saat ini. Niat dia dengan kamu, dia kepingin banget ya berjodoh sama kamu. Well of fortune adalah roda takdir. Dia pingin sekali berjodoh dengan kamu. Pergerakan dia lambat seperti roda, lambat sekali, tapi ingin berjodoh dengan kamu. Ya, saat ini dia sedang berusaha menjaga perasaannya, berusaha untuk mencari finansial ya, menstabilkan finansialnya. Ada wants juga ya, memperkuat tekadnya dan selalu berusaha untuk apa ya, kayak berjuang gitu supaya kamu juga nggak meninggalkan dia gitu. Ya, dan dia juga as absurd. Jadi kayak memikirkan hal-hal yang baik-baik deh supaya pada akhirnya nanti ada jalan jodoh sama kamu. Ya udah pikirin semua gitu, perasaan, materi, langkahnya dia dan juga pikirannya dia ya, untuk membuat kamu bisa terus bersama dengan dia. Gimana caranya? Dia juga saat ini sedang berusaha untuk mencari solusi. Pintu mana sih yang harus dia jalani? Pintu mana sih yang harus dia buka gitu? Harus dia lewati, yang mana yang harus diambil? Ya, karena saat ini aku lihat juga memang jarak ya. Jarak dan juga kemauan kamu kepada dia. Mungkin dia benar-benar punya kemauan keras gitu ya untuk sama kamu, tapi kamunya nih mau nggak sama dia gitu. Dia akan meninggalkan dunianya dan dia akan membawa eh, apa ya, semacam
Jika memang kamu ini bersedia gitu ya, hidup bersama dengan dia, dia siap meninggalkan apa yang saat ini ada bersama dengan dia. Tapi gitu ya, tetapi di sini kalau kalian bersatu atau dia mencari kamu dan mendapati kamu lalu bersama, kamu juga harus siap bahwa di tangannya ini ada yang dia perhatikan. Artinya memang dia bukan orang yang hanya memiliki satu fokus dalam kehidupannya, tapi dia juga punya urusan yang lain gitu. Kalau kamu di sini bersedia, dia tidak keberatan walaupun itu jauh gitu ya, kalian saling berjauhan. Itu tidak membuat dia ini kehilangan rasa cintanya atau keinginannya bersatu atau menikah dengan kamu. Tetapi di sini yang dia takuti adalah apakah kamu siap dengan keadaan di mana saat ini dia juga sedang membawa kewajiban, ya. Dia harus menjaga sesuatu di tangannya agar tidak terjatuh, agar tidak hancur. Dia hanya butuh kepastian dari kamu. Niat dia memang tulus sama kamu, ya. Ya memang kamu yang dia inginkan, tetapi saat ini gitu. Paham ya kondisi dan kenyataan apa yang ada di dalam kehidupannya dia. Entah di sini orang tua tidak setuju dan dia di sini harus membawa nama baik orang tuanya, atau memang dia punya pasangan, dia punya cinta yang besar sama kamu, ingin menikah sama kamu, tetapi kamu harus tahu konsekuensinya kalau dia sudah sangat menerima kamu untuk menjadi pasangannya. Kamu juga harus terima dengan keadaan dia gitu ya. Atau posisinya saat ini dia bukan orang yang berkarir, dia sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Apakah kamu akan setuju menerimanya dengan kekurangan dia? Ini yang sedang dia pikirkan. Ya, fase mana kalian sedang berdealing dengan orang yang mana nih? Usianya ya mungkin seusia sama Anda, atau di sini mungkin terlihat lebih dewasa dari sikap, dari pengetahuan. Tapi kalau usia nggak jauh ya. Kalau dilihat dari Wheel of Fortune, ada kemungkinan dua sosok ya, atau orang ini lebih dewasa dari kamu gitu ya. Ini orang masa lalu, orang yang mencintai kamu sampai dengan detik ini, punya niat yang tulus, kepingin menikah sama kamu. Tapi hambatannya adalah yang tadi aku kasih tahu, itu yang membuat dia susah banget untuk bergerak. Apalagi dia sangat fokus dengan bagaimana niat kamu sama dia, mau enggak gitu. Dia sudah mempunyai niat untuk serius sama kamu, sekarang kamunya ke dia seperti apa. Kita lihat ya, saat ini niat dia ke kamu. Oke, ada beberapa orang yang kena blok ya, sehingga hubungannya seperti kayak mati ya. Salah satu yang aku lihat di sini, dia lagi ruwet hati, lagi sakit hati, perih banget hatinya. Ya, overthinking dan banyak melamun ya teman-teman ya di sini. Inilah yang membuat saat ini aku lihat ya di niatnya dia memblok kamu karena dia di sini sulit mendapatkan jawaban dari kamu, atau dia ngerasa kamu sedang menyembunyikan rahasia. Jadi dari awal tuh dia nggak tahu nih status kamu tuh apa, statusnya kamu tuh apa ya, yang membuat dia sebenarnya masih pingin banget ngehubungin, menjalani hubungan sama kamu ya. Di sini nih masih kepingin diberi kesempatan lagi untuk bisa ngejalanin hubungan sama kamu, tapi kok keadaannya sulit ya. Kamunya di sini seperti orang yang sedang menjaga rahasia ya,
ada sesuatu yang kamu sembunyikan ya dari dia. Itu yang membuat pikiran dia terus aja tertuju ke sini. Kenapa sih? Sama kamu ada apa sih? Dia sangat menginginkan kamu, bahkan di sini menginginkan keturunan dari kamu. Tetapi ada keruwetan, ada sesuatu yang kamu sembunyikan, dan itu dia rasakan terus, apalagi pada saat malam hari. Dia sering kayak ngedapetin sebuah petunjuk, mendapatkan sebuah gambaran bahwa kamu ini siapa sih sebenarnya gitu. Kayak dia ngerti aja. Mungkin pada malam hari dia selalu menghubungi kamu karena dengan seperti itu dia tahu kamu ini siapa dan bagaimana keadaannya, statusnya. Ya, itu yang membuat dia mungkin agak overthinking gitu ya. Jadi kayak kamu mungkin nggak menghubungi atau nggak diangkat ya. Dia sering menghubungi kamu karena itulah ya, kamu mungkin tidak respon sama seperti dia, pada akhirnya diblokir. Kamunya nggak jelas, dihubungin malam atau tengah malam susah untuk dikontak ya, akhirnya udah dia memblokir kamu. Tetapi sebetulnya pada saat dia blokir kamu, hati dia ini di dalam batinnya ini nggak tenang. Ada rasa cinta yang cukup besar, walaupun di gini ya, kalian berdua ini nggak sepemikiran, nggak sepemahaman, tapi cintanya dia ke kamu itu masih gede banget gitu loh. Ya, dia melamun, kenapa ya, ada apa ya, bahkan selalu ngelamunin saat sama-sama kalian mungkin pernah ketemu ya di sini, pernah jalan bareng, pernah mungkin bertemu dengan orang tua atau gimana ya. Ini yang membuat dia kebayang terus, dan dia seperti seakan-akan bisa membuat sebuah gambaran atau cerita di dalam pikiran atau hayalannya gitu ya. Kalau kalian tuh masih bahagia sekarang, lagi ngejalanin kebahagiaan itu yang ada di dalam pikirannya. Ya, tapi pas pas sadar ya itu tuh hanya lamunan. Karena dia juga di sini ngerasa kamu ada something ya yang bikin susah banget buat dihubungi. Pada akhirnya dia kesel deh ya, dia sakit hati, akhirnya diblokir. Nih, aku rasa sih kayak dia ini cemburunya juga muncul ya, karena kok kenapa ya ini orang kok susah banget gitu. Akhirnya cemburunya muncul, ya udah oke, dites aja udah, diblokir gimana tuh. Tapi pada saat dia blokir kamu ya kangen, berangan-angan pengen kembali lagi ke kamu. Mungkin dia bilang, "Udah deh, kita udahan aja ya. Kamu nggak jelas," gitu ya di sini. Putuslah gitu ya. Maksudnya memutuskan komunikasi. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Hatinya kangen sama kamu, ngayalin kamu terus, ingin kembali ke kamu. Dan saat ini dia gengsi banget buat balik lagi. Mungkin di sini ada perkataan yang cukup menyakitkan yang dia mungkin omongin ke kamu yang membuat dia susah mau bergerak ke kamu. Gitu. Tapi yang aku lihat di sini ya, energi dia tuh memang niatnya tuh serius gitu, tapi di kamunya tuh kayak nggak ngeklop dengan niatnya dia. Jadi justru dia kayak terjebak cinta yang gak jelas gitu di kamunya itu loh, maksudnya yang kok kayaknya kamu menyembunyikan sesuatu, apakah dia sedang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan atau gimana. Ya, akhirnya apa, dia mencoba untuk udah deh kita udahan dulu aja, kita fokus masing-masing, tapi setelahnya dia nggak bisa ngelupain kamu. Dia perasaan dia masih kenceng banget teman-teman. Kita lihat ya perasaan dia kepada kamu sekarang. Dedet, dalam banget ya. Udah keruh sama masalah, tapi hatinya ini terus menyimpan rasa cinta yang dalam buat kamu. Kayak dia udah dah nggak ada harapan buat hidup, kayak pengen bunuh diri, kayak pengen mati aja gitu. Karena cintanya gede banget, tapi kayak nggak kebales gitu sama kamu. Kayak gimana ya, aduh kok kayak gini banget sih gitu ya, kok cinta banget sama kamu, kok sedalam ini. Pada akhirnya dia menderita, jiwanya sakit banget gitu, nggak ngerti harus bagaimana, tenggelam. Dia butuh seseorang bisa menolong dia. Siapa ya? Kamu. Perasaannya sama kamu itu sayang. Di sini ada energi di mana kamu ini baik orangnya, keibuan, perhatian, ya, banyak support. Ini yang bikin dia tuh nggak bisa jauh ataupun udahan gitu. Dan dia di sini selalu kepingin diperlakukan terus seperti itu terus menerus, dan itu oleh kamu gitu. Dan dia dapetin energi kayak nyaman,
terus kayak hatinya damai itu ya dari kamu dan dengan kamu gitu. Pada saat saat ini dia memblokir ataupun juga mungkin memutus kamu gitu ya, memutus kontak ataupun memutus hubungan, itu hanya membuat dia terluka batinnya di sini nih. Cintanya dalam banget. Memang sih kelihatannya dia selalu aja, tampak baik-baik aja, tapi kamu tuh nggak pernah bisa dia lupakan di dalam hatinya, ya. Apalagi pada saat dia menutup mata itu kepikiran terus, kehayal terus, ya. Segitu aja bisa bikin dia nyaman gitu loh, tanpa kamu. Ngebayangin kamu aja bisa bikin dia reda dari kemelut, dari energi sakitnya gitu ya, agak sedikit terobati. Dan ini dia ingin ingin kembali. Kalau saat ini dia memutus ataupun memblokir, nanti blokirannya akan dibuka ya guys ya. Tunggu, mungkin ada beberapa 1-2 minggu atau mungkin 1-2 hari lagi akan terbuka ya, kontak kalian tuh akan sengaja dia buka lagi ya. Nanti kamu juga akan mengetahui gitu ya, orang ini juga mungkin punya beberapa kontak ataupun akun ya untuk memantau kamu, karena dia lakukan itu untuk mengawasi kamu di sini. Kenapa? Dia masih sayang sama kamu, masih ingin, malah pingin ngedapetin kamu gitu loh, pingin bersama dengan kamu. Orang niatnya pingin sama kamu, tapi di sini ada batasan, kayak kayak nggak jelas gitu hubungannya ini gimana sih sebetulnya, kamu kenapa sih gitu loh. Dia udah siap loh gitu, dia udah siap. Memang dia tidak, bukan orang yang apa ya, yang cepat gitu gerakannya ya, karena dia juga menyesuaikan dengan kamu. Kamunya mungkin mengulur waktu atau kamu mungkin mengulur janji-janji terus, sehingga membuat energi dia melemah ya. Udah mah dia lagi diterpa badai masalah dengan orang-orang di sekelilingnya, dilemahkan, ditambah lagi sama kepastian dari kamu yang membuat dia tuh ya udah sakit gitu, batinnya bener-bener tersiksa. Dan saat ini pun aku ngelihat dia masih berharap dan sering sekali nengok kamu atau apa ya, kayak mungkin menanya-nanyakan kamu lewat kartu tarot atau kamu mungkin media sosial, apa yang membuat hatinya ini sedikit tenang gitu loh, bahwa kamu tuh masih ada perasaan sama dia. Dia pingin banget loh teman-teman ya, dalam waktu ini, dalam waktu dekat ini kalian bisa ketemu gitu, supaya sekali ketemu aja gitu, kepinginnya ya, ini kepingin ketemu sekali aja supaya hatinya bisa tenang gitu ya, pingin ngedapetin informasi dari kamu supaya hatinya tenang gitu. Oke lah gitu, kamu nggak bisa bersatu sama dia untuk saat ini, tapi tolong beritahu informasinya kenapa dan ada apa gitu, supaya hati dia tenang, hati dia damai, dan dia juga bisa merawat diri, menjaga kesehatannya, membebaskan kamu, tapi bukan berarti melepaskan kamu jadi orang yang dia cintai. Kamu tetap sama dia jadi pasangannya, tapi kalau memang maunya kamu berjauhan ya udah gitu. Tapi dia tidak ingin kehilangan atau melepaskan hubungan dengan kamu. Gitu niatnya, dia memang serius gitu ya. Dan apa ya, kalau aku ngerasa dia eh, nanti ya ini ada pergerakan di mana dia dan kamu ini akan komunikasi. Aku yakin banget dia sama kamu ini akan komunikasi lagi. Itu akan membuat batinnya dia ini gembira, seneng gitu, dan akan rileks gitu. Jadi oke deh, nggak apa-apa begini, yang penting jangan putus, yang penting jangan pergi ninggalin dia, yang penting tetap bersama, oke gitu. Kalau nggak terlalu fokus ke dia, yang penting energi kamu setiap kali dia menghubungi ataupun mungkin komunikasi, kamu masih apa ya, kayak menerimanya dengan baik atau membalas dengan baik. Itu membuat dia udah bahagia gitu, karena dia tidak mau dan tidak ingin kehilangan kamu. Dia cukup seneng walaupun dia sama kamu berjauhan, tapi masih jadi satu. Gimana ya, maksudnya jadi pacarnya dia apa jadi kekasih, maksudnya kamu masih gitu jadi pasangannya dia gitu. Kamu dan dia tuh masih ngejalin hubungan gitu. Ya, dia ngejaga kok gitu. Oke, dia mantau kamu dari jauh aja, dia ngejaga, dan dia mungkin akan sesekali juga menghubungi kamu, atau mungkin juga ya dia akan menunggu kepastian dan keseriusan kamu. Bahkan mungkin kalau kamu udah siap baru ya
kamu sama dia bisa melaju ke level selanjutnya. Untuk saat ini dia seperti memberikan ketegasan bahwa oke, silahkan gitu, tapi dia akan tetap memantau kamu dari jauh dan kamu tetap terikat hubungan sama dia kayak gitu ya. Dan dia juga di sini seperti kayak ya seneng gitu loh kalau nanti ya, kalau kalian sudah terhubung kembali, sudah ada komunikasi, perasaan dia seneng sama kamu ya, tenang gitu dengan ya bisa ngobrol ataupun bisa sedikit unek-uneknya terlepas. Dan nanti dari situ habis kalian ada perbaikan komunikasi, dibuka komunikasinya lagi, nanti gairah dia atau semangat dia itu muncul lagi teman-teman. Jadi dia bakal semangat lagi. Jadi nggak akan ngulas gitu ya tentang masalah dulu, supaya kamu tetap terikat sama dia gitu. Jadi kamu nggak minta putus, nggak minta pisah gitu dari dia. Oke, untuk kamu mau cuek ataupun kamu mau sibuk, dia tidak mau mengganggu, tapi yang jelas dia tidak mau kehilangan kamu. Jadi kayak dia ini mau gimana kamu aja deh gitu ya. Di sini Five of Cups, sayang sama kamu. Jadi dia berlaku seperti ini tuh karena dia sayang gitu. Dia nggak mau kehilangan kamu. Makanya dia di sini berusaha menenangkan dirinya, menyenangkan dirinya dengan cara seperti ini, berpikir positif ya, dan memikirkan hal-hal yang baik-baik aja, supaya kamu sama dia ini enggak putus ataupun udah selesai bubar gitu. Dia nggak mau sampai berpisah atau bercerai. Kalau memang kamu masih pingin mikir memang lagi ada urusan apa, atau mungkin memang ada yang kamu sembunyikan karena mungkin maaf ya belum bisa bersatunya karena mungkin terhalang oleh hutang, ataupun terhalang oleh orang tua, ataupun mungkin terhalang oleh masa lalu yang belum lepas sepenuhnya, tapi kamu belum bisa jujur sama dia ya. Dia fine aja, udah dia nggak mau ngebahas. Yang penting kamu sama dia terikat dan tidak bubar. Nanti ada waktu dimana semua ini akan terbuka dan dia akan tahu banyak hal. Jadi dia kayak oke, relax aja deh, kalau kamu niatnya bener pasti akan nanti hasilnya juga akan terlihat gitu ya, seperti apa kata kamu gitu. Niat dia memang sama kamu pingin bersatu, tapi ya saat ini dia bukan sosok orang yang single. Jadi mungkin juga tidak keberatan ya, mungkin kalian ini masih jalin hubungan, cuman di kamunya aja di sini. Entah kamunya nggak dapat restu, tapi kamunya masih belum bisa ngelepas dia, ya. Entah kamu punya masalah ya, tapi kamu belum bisa menjauh dari dia. Jadi energinya kamu kayak kebingungan gitu. Kamu pingin sama dia, sayang sama dia, pingin bersatu, pingin ketemu, tapi halangan di kamu juga ada. Yuk kita lihat ya, energi kamu kayak gimana. Kenapa sampai seperti ini? Kita lihat energi kamu seperti apa. Pack of Wands ya. Kamu kayak lebih untuk saat ini memang pingin ke arah yang lain ya, karir gitu. Entah ini kenapa, kita lihat lagi kenapa ini seperti ini. Queen of Swords, sesuatu yang mengusik kamu, yang membuat kamu mungkin belum siap untuk menjalin hubungan sama dia adalah masalah di masa lalu, atau masalah-masalah yang hadir pada saat kalian ngejalin hubungan nih ya, beberapa waktu lalu. Mungkin ada banyak hal yang terjadi di dalam hubungan ini, masalah materi, kepercayaan, ataupun juga dia kurang perhatian. Ini membuat kamu jadi kayak pertimbangan ya. Sebetulnya kamu juga membutuhkan dia, tapi dia mungkin di beberapa perjalanan hubungan kalian di masa-masa kemarin, di masa lalu ini, ada yang membuat kamu kecewa banget. Itu mungkin juga membuat kamu sekarang kayak bertindak tegas, terus banyak kayak ini orang cocok nggak sih buat gue gitu. Kamu kayak mempertimbangkan hal tersebut ya, karena kamu juga sebetulnya sayang sama dia dan energi kamu juga kepinginnya ya sama dia, cuman kamu bingung di sini karena banyak
yang tidak seimbang sama kamu ya. Dan mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang sudah mendapatkan petunjuk, ada yang juga mungkin sudah tercerahkan batinnya. Jadi mungkin kalian sedang menjalin hubungan yang ya bisa dibilang gini, dibangun di atas hubungan orang lain. Jadi itu akan membuat salah satunya menderita atau kesepian. Jadi kamu kayak sudah tercerahkan, kayak sudah mengerti apa yang harus dijalani, tetapi ya satu ini yang aku lihat, memang kamu masih belum sepenuhnya bisa lepas dari orang ini, dan kamu selalu membuka komunikasi bukan karena ingin kembali ke dia ya, tapi kayak sedang memberitahu dia bahwa kamu pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dahulu. Jadi kamu sedang mengajari dia tentang bagaimana kamu beberapa waktu lalu ya. Kamu kayak ngerasain kesepian, kesusahan, butuh teman, tapi dia nggak ada. Tapi dia lupa sama kamu ya. Kalau dia memang niatnya serius, kenapa dia nggak jelas gitu ya. Kenapa dia membiarkan kamu beberapa lama itu mencari-cari dia gitu ya. Kenapa dia seperti itu gitu, sehingga kamu sampai kebingungan di sini apa sebetulnya yang diinginkan ya. Jadi kalau aku lihat di energi kamu, justru kamu di sini seperti nanti dulu deh gitu ya, nanti dulu deh. Sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu ini membuat kamu jadi meragukan hubungan ke depan. Apalagi mungkin kamu di sini banyak fakta-fakta yang terbuka, yang terlihat, yang menyebabkan kamu di sini kamu sayang sama dia. Tapi dengan kenyataannya itu loh yang bikin kamu kurang kayak kurang mantep gitu untuk ngejalanin hubungan sama dia. Itu yang membuat kamu jadi kebingungan. Karena nanti di sini kamu akan berada di energi yang banyak kedapati kesepiannya gitu, atau kesakitannya, atau gimana ya. Kalau untuk masalah sakit mungkin kamu udah kelar ya, udah rilis, udah enggak lagi yang namanya sakit ataupun rungsing ataupun pusing ya. Pusing sama rungsing beda ya. Pusing banget, rungsing sama aja kali ya. Tapi kalau aku melihat dari The Hermit di sini ya, kamu mempertimbangkan gini, di dalam batin kecil kamu tuh bilang, nanti kamu akan seperti ini, berjalan sendiri di saat mungkin kamu lagi butuh bantuan, kamu nggak punya sosok yang bisa deket sama kamu membantu, sedangkan dia jauh dari kamu. Ini yang mungkin jadi pemikiran kamu di masa depan ya. Dan kenapa kamu masih ngejalin hubungan sama orang ini? Five of Swords, ada sesuatu yang ingin kamu beritahu kepada dia melalui pelajaran-pelajaran yang kemarin sudah pernah kamu rasain. Sekarang kamu tuh kayak mau ngasih unjuk ke dia, seperti ini loh aku dulu, seperti ini loh aku kemarin-kemarin ya, mencari kamu, nyuekin kamu, maafin kamu lagi. Kalau kamu serius dari awal mungkin nggak akan jadi seperti ini. Maksudnya gini, kalau memang dari awal sudah serius gitu ya, kenapa harus banyak penundaan, kenapa banyak seperti yang kamu sembunyikan. Jadi yang dia sembunyikan ya, ini menurut hati kamu. Jadi orang ini tuh banyak menyembunyikan sesuatu dari kamu. Dan kamu pun di sini kayak masih nunggu dia gitu, masih nunggu dia. Kamu ngerasa dia akan kembali, dan betul dia kembali ya, dia kembali di sini. The Five of Swords, dia kembali ngehubungin kamu, berkomunikasi dengan kamu, tapi masih dengan masalah yang sama. Jadi masa lalunya tuh mungkin jalan ikut ya, bersama dengan masa lalunya ini yang membuat kamu juga terhenti untuk mengiyakan ajakan dia, pertemuan dengan dia. Tapi kamu pun juga di sini masih belum bisa ngelepasin dia, karena entah ya, apa karena kamu memang ada energi balas dendam, ataukah mungkin ada sesuatu yang ingin kamu dapatkan dari dia. Tetapi di sini yang aku lihat, kamu belum sepenuhnya melepas dia, karena kayak pingin ngasih sesuatu ya, kayak ngasih pelajaran gitu loh ya. Kayak ngasih pelajaran, ada The Death, ada The High Prince, tapi waktunya
sampai waktu yang nggak tahu kapan gitu. Tapi ini niatnya aja sih, niatnya kamu itu pengen ngasih pelajaran, tapi nggak tahu sampai kapan, karena kamu juga setiap kali mungkin mau melakukan sebuah tindakan yang menyakitkan, kamu tuh kayak masih, aduh nggak usah lah gitu deh, biarin aja ya, nanti juga ada dia kena masalah atau kena apa. Jadi kayak terhenti gitu untuk melakukan keadilan. Kamu mau maaf ya, maaf banget kalau ini mungkin kamu nggak suka dengan kata-kataku. Kamu mau balas dendam sama orang ini, tapi kamu terhenti, kamu ya udahlah nggak usah lah, buat apa sih kayak gitu, dah biarin aja deh. Ya nanti juga dia akan mendapatkan masalah, akan mendapatkan apa yang menyedihkan dalam kehidupannya di masa depan. Jadi kamu tuh sebenarnya menemani dia itu bukan karena kamu ingin bahagia juga sih, cuman pingin tahu aja sejauh mana masalah dia, bagaimana dia apa ya, dalam kehidupannya saat ini. Kayak seneng aja gitu ngikutin kehidupannya dia, tapi kamu juga di sini nggak bisa dilepas sama dia. Sehingga kalau kamu nyuekin pun dia nggak marah gitu. Ya nggak, bener nggak? Karena itu energinya seperti itu yang aku rasa ya di sini. Kan kamu di sini kayak bener-bener kayak nyuekin dia, ya. Tapi di sini energinya dia nggak masalah gitu loh, ya. Karena pasti ada rasa sayang sama kamu dan itu lebih tenang gitu, supaya nggak putus, nggak berakhir hubungannya, udah nggak apa-apa kayak gitu, ya. Oke, kita lihat ini energi dari zodiak Aries, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Cancer. Lalu ada Sagittarius, ada Pisces ya, ada Pisces lagi, Virgo, Leo, ada Sagittarius, ada Scorpio, ada Taurus, Aquarius, Virgo, Libra. Virgo, ada Libra dan juga ada Aries ya. Mungkin ada energi dari Leo dan Capricorn juga. Oke, buat teman-teman semuanya, kita lihat inisialnya. Oke, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Nah, ada D, Q, W, nungging dia, M, V, P, I, S, R, T, F, X, G, K, N, B, O, U, H, L, E, A. Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, usaha dan doa sebagai penentu ya. Semoga teman-teman yang saat ini sedang mengalami hambatan, rintangan dalam hubungannya, dalam jodohnya, semoga dibukakan, dimudahkan ya, diberikan kelancaran dan diberikan kemakmuran, kesehatan dan juga umur panjang, dan semoga disehatkan batinnya, raganya ya, dan bertambah ilmunya, pengetahuannya dan juga kekuatannya, dan jadikanlah pengalaman masalah di masa lalu, di hari kemarin ya, untuk pelajaran. Ambil hikmahnya, jangan mudah menyerah, tetap fokus dengan tujuannya. Kalau kamu cinta sama dia, berjuang. Kalau kamu sayang sama dia, doakan. Kalau kamu pingin berjodoh, ya tetap usaha yang baik dan berdoa, serahkan kepada Tuhan dan minta izin gitu. Kalau memang kamu dijauhkan, berarti tandanya memang kamu harus mengikhlaskan ya, mencari yang tepat buat kamu. Tetapi kalau sudah jodoh, itu tidak akan kemana, pasti ada jalannya kalian dipertemukan, walaupun saat ini punya banyak masalah, punya banyak rintangan dan sesuatu yang rumit yang gak mungkin selesai. Tapi atas kehendaknya dan juga atas niat kamu dan ketulusan kamu dan juga diri dia ya, yang punya frekuensi yang sama, semoga bisa ada jalan keluarnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe. Bye bye semuanya.